Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan mengulas sebuah fakta baru gitu ya. Pertanyaannya tuh apa sih Kak yang lebih parah dari hilangnya cuman sekedar hilang jati diri dan depresi akibat narsisis gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah sampai di video ini, kita bisa berpikir secara lebih jauh yang ngeri banget gitu ya. Adalah bukan cuman jiwa yang sakit atau jiwa yang rusak atau depresi berbulan-bulan, stres, minum obat antidepresan berlusin-lusin. Pernah nggak sih kalian berpikir kerusakan dan kehilangan yang jauh lebih besar gitu ya? Apa? Itu adalah potensi yang hilang gitu ya. Perampokan potensi manusia. Paling ngeri itu pasti dilakukan oleh seorang narcissistic parent gitu ya. Legacy yang paling buruk di dunia ini yaitu kesempatan dan potensial yang hilang milik korban narsisis. Kalau kalian bicara tentang narcissist parent, jelas sejak kecil anak itu akan terkurung menjadi kecil. Kalau Anda bicara sebagai pasangan, tentu korban tidak pernah bisa menjadi manusia seutuhnya. Kalau kalian bicara sebagai korban narcissistic boss, orang itu tidak akan pernah cukup. Trust me, tidak akan pernah cukup sampai kapanpun. Mentor bos itu bisa juga mencuri ide kita, mencuri hak kita, dan menjadi situasi yang toksik, nggak ada karir, nggak ada kepastian, aturan yang nggak jelas, nggak ada work-life balance, dan seterusnya gitu ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana narsisis menghancurkan mimpi dan potensi korbannya? Apa sih yang terjadi sampai bencananya bisa kehilangan begitu besar dan potensi yang hilang itu sangat banyak? Bagaimana gitu ya? Nomor satu, itu faktor waktu yang terbuang dan selama itu pun nggak tahu kapan berakhir. Jadi waktu yang sangat panjang, invalidasi perasaan dan kemanusiaannya. Nomor dua, ketika orang memiliki empati yang kuat dan kesabaran yang tinggi, namun ini selalu dimanfaatkan secara toksik, lama-lama empati orang itu akan tumpul gitu ya. Ketika seseorang diabuse oleh pasangannya yang mungkin maniak seks, maniak selingkuh gitu ya. Bahkan nih ya, ketika lihat orang lain cerita, misalkan ada cerita tentang pasangannya yang selingkuh, orang yang sudah terbiasa diabuse, yang suaminya udah melakukan selingkuh sangat parah, mungkin dia mendengar cerita tentang itu dari orang lain, empatinya bisa tumpul. Nah ini hati-hati banget ya. Jadi kayak juga membuat distorsi empati dari korban yang sebenarnya dia memiliki potensi kebaikan nurani yang jauh lebih besar, tapi jadi minus gitu ya. Kemudian nomor tiga, sabotase kehidupan dengan cara membuat hubungan ketergantungan atau dependen yang toksik gitu ya. Berarti kayak kita dipeluk tapi sambil dijambak gitu. Gimana ya, pernah bayangin gak sih seorang anak yang selalu disabotase dan diabuse, tapi di saat bersamaan orang tuanya selalu bilang yang paling sayang sama kamu itu ya papa mama, misalkan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, membuat kita lupa tentang kehidupan di luar sana yang normal, karena kita taunya cuman yang kayak gini, yang abusive gitu ya. Jadi yang kita tahu seperti ini adalah wajar, dan kita nggak pernah tahu atau mengalami yang normal di luar sana itu seperti apa gitu. Jadi kita akan menormalisasi hal yang nggak normal itu. Kemudian yang nomor 5, mereka terus komplain dan memberikan tekanan, pressure, membuat korban itu merasa nggak akan pernah cukup dan nggak akan pernah berguna. Disinilah potensi dan kesempatan itu akan semua hilang. Ketika Anda bekerja dan melakukan banyak hal, Anda akan dinilai itu kayak nilai setitik yang nggak sempurna, akan jadi celah makian yang seterusnya gitu ya. Jadi ibaratnya you are never good enough gitu ya mantranya. Nomor 6, ketika Anda bertahan, Anda akan selalu salah, dan ketika Anda pergi, Anda juga akan lebih salah. Keputusan apapun hanya akan menambah cycle of abuse atau siklus abusive. Dan juga dengan mantra devosi kesetiaan gitu, berarti kalau kalian nggak setia, kalian salah gitu kan. Kemudian yang nomor 7, membentuk pribadi dengan rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan selalu berduka, sorrow gitu ya, kayak ya sedih gitu ya, dengan kata-kata yang selalu didengarnya itu mengecilkan korban. Kita kayak didiskon terus perasaannya, dikecilkan, dan kita akan merasa diri kita nggak berharga. Kemudian yang nomor 8,
mereka melakukan perampokan potensi manusia dengan cognitive dissonance yang kuat. Ketika Anda sedih, oh kamu nggak berhak sedih. Ketika kamu menghindar atau berusaha healing, oh kamu nggak berhak untuk healing, oh kamu nggak boleh menghindar. Kamu harus terus makan rasa sakit itu demi memberikan fuel. Ini konsep reactive abuse ya teman-teman. Jadi narsisis akan lebih fokus pada reaksi kalian yang mengalami rasa sakit daripada perilaku abusif di awal yang menyebabkan reaksi dari korban gitu ya. Total waktu yang di-spend oleh korban merasa walking on eggshell, tidak ada kemanusiaan, tidak ada empati, bingung, gaslighting, manipulasi gitu, akan membuat korban semakin stuck gitu ya. Jadi keynotes dari video ini tadi caranya mereka menghilangkan potensi ya, nomor 1 sampai 8 gitu kan. Keynotes-nya itu mungkin bisa dikasih judul resep beracun gitu ya. Nomor 1, kalian tidak akan pernah berguna, itu toksik banget. Kedua, ketika kita selalu dibilang nggak akan pernah cukup. Ketiga, lu pikir lu siapa gitu kan, dikecilkan. Kemudian resep beracun yang keempat, lu mau bangun, emang lu bisa, dikecilkan lagi. Jadi 1 sampai 4 ini adalah semua kebaikan dari cinta. Jadi teman-teman kalau yang belajar tentang edukasi ini, sebenarnya lawan kata dari cinta itu bukan benci ya. Lawan kata dari cinta itu adalah egois gitu ya. Ego yang rapuh yang nggak bisa toleransi. Kesuksesan orang lain, saudara, anak, teman, sebagainya itu ibarat kayak lava mendidih gitu ya di kulit narsisis gitu kan. Jadi aku sih sedih banget melihat fenomena banyak orang yang potensinya hilang gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang punya cita-cita, mungkin nggak bisa jadi dokter, ya mungkin setidaknya bisalah asah atau ambil kelas atau ambil seminar yang sesuai dengan passion. Mungkin kalian nggak bisa memiliki potensi maksimal untuk bekerja di perusahaan yang kalian mau, tapi mungkin teman-teman boleh ambil kursus digital marketing misalkan, atau nambah ilmu lain. Ambillah aktivitas, kesempatan, networking, seminar dan sebagainya. Jadi act of love itu termasuk membiarkan orang tumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi kalau membatasi potensi, apalagi perampokan potensi manusia, kemampuan melakukan manipulasi, menurut aku sih itu abuse gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sampai di video ini gitu ya, teman-teman survivor, yuk nggak cuman survive, tapi kita kembali menjadi versi terbaik dalam diri kita. Itu ya take notes dalam video ini. Jadi emang dampak narsis itu nggak cuma sekedar depresi, broken soul, tapi emang yang paling ngeri adalah potensi yang hilang, unlimited, gede banget perampokan potensi manusia gitu ya. Teman-teman, aku thank you banget untuk kalian yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.